apa ya kira-kira nanti yang dikatakan orang, kira-kira apa ya yang dipikirkan orang tentang saya, itu adalah gengsi. Kali ini saya akan bicarakan tentang 3 hal penyebab utama mengapa orang bisa punya hutang. Dari ketiga hal ini hanya ada satu yang tidak bisa diapa-apakan. Ya sudah, memang kondisinya kita punya hutang, bersabar saja ya, solusinya cuma satu aja, bersabar. Tetapi 2 penyebab itu bisa kita perbaiki. Nah, apakah ketiga penyebab ini adalah yang pertama musibah. Jadi kalau orang kena musibah, misalnya kebakaran atau sakit ya, terus kemudian menyebabkan dia sampai berhutang, hal itu tidak bisa diapa-apakan. Solusinya ya bersabar saja. Mungkin itu adalah sebuah ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang 2 hal ini penyebabnya bukan dari faktor eksternal, yaitu dari kita sendiri. Yang pertama adalah gengsi, dan yang kedua adalah spekulasi. Ini adalah 2 hal yang menyebabkan orang di Indonesia ini berhutang, dan sebagian besar orang penyebabnya adalah 2 hal ini. Dari banyak orang yang konsultasi dengan saya, jarang sekali ada yang berhutang karena musibah. Mungkin beberapa orang motornya sudah tua, pengen di-upgrade yang baru, terus akhirnya dia sampai berhutang. Ada juga yang berhutang karena renovasi rumah, atau berhutang karena upgrade gadgetnya, atau udah lama berjalan bisnisnya, terus dia merasa harus dirombak, akhirnya dia rombak. Nah, yang pertama adalah gengsi. Apa ciri-cirinya gengsi? Ciri-cirinya gampang sekali. Kalau Anda mengeluarkan uang, Anda membeli sesuatu, itu alasannya apa? Kalau alasannya karena fungsi, berarti itu bukan gengsi. Tapi kalau alasannya karena apa kata orang nanti, atau apa yang akan dipikirkan orang nanti, maka itu adalah gengsi. Jadi kalau Anda beli mobil, yang Anda pikirkan, kalau saya beli mobil ini, apa ya kira-kira nanti yang dikatakan orang? Kira-kira apa ya yang dipikirkan orang tentang saya? Itu adalah gengsi. Ini penyebab utama orang berhutang ya. Kemudian spekulasi. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang belum pernah berbisnis, kemudian nyemplung di dunia bisnis, akhirnya spekulasi ya. Dia sudah keluarkan modal banyak, utang bank ya, tapi nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Dia tidak pernah menganalisa detail apa yang harus dipersiapkan, faktor-faktor apa, resikonya semua tidak pernah dihitung. Spekulasi secara gampang saya akan berikan tipsnya bagaimana kita mengenali bahwa ini spekulasi dan ini bukan spekulasi. Spekulasi itu sederhana sekali. Kalau kita berpikir cepat tanpa proses analisa, itu namanya spekulasi. Orang judi itu spekulasi, orang taruhan itu adalah spekulasi. Jadi pengambilan keputusan cepat yang tanpa proses analisa yang matang, itu namanya spekulasi. Nah, ini adalah penyebab hutang yang terbesar juga. Jadi dari 3 ini, kalau hutang karena musibah, itu kita tidak bisa apa-apakan karena musibah datangnya bukan dari kita ya, itu ujian. Tapi kalau karena gengsi dan karena spekulasi, Anda bisa analisa kembali apa saja yang saya lakukan ya berdasarkan 2 hal ini, gengsi atau spekulasi. Nah, kalau 2 hal ini ditinggalkan, maka cepat atau lambat hutang Anda akan selesai. Anda berhasil mengatasi rasa gengsi Anda dan Anda sudah tidak lagi melakukan spekulasi, maka kedepannya pola keuangan Anda akan jauh lebih terarah, jauh lebih teratur. Itu yang namanya bebas hutang. Sampai jumpa dengan saya di tips-tips video berikutnya. Bagikan apabila Anda merasakan manfaat dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.